Hai teman-teman semua, sini kita akan membahas mengenai dampak penjajah di negara koloni. Nah, dampak dari penjajah di negara koloni itu terdapat dalam 7 bidang, yaitu yang pertama, dampak sosial budaya, yang kedua, dampak kesehatan dan higienitas, yang ketiga, dampak sentimen rasial, yang keempat, dampak mobilitas sosial, yang kelima, dampak politik, yang keenam, dampak urbanisasi, dan dampak yang terakhir itu adalah dampak ekonomi. Apabila kalian ditanyakan mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindakan penjajahan, tentu akan lebih banyak uraian dampak negatif dibandingkan positifnya. Banyak diketahui masyarakat umum bahwa penjajahan selalu meninggalkan efek negatif seperti menyengsarakan rakyat pribumi dan selalu mendatangkan keuntungan bagi negara utama. Namun, perlu kalian ketahui, dalam sejarah nyata yang terjadi di negara kita Indonesia, penduduk penjajahan bangsa asing ternyata memberikan dampak dan makna tersendiri bagi bangsa Indonesia yang dapat digambarkan atau direfleksikan pada kehidupan sekarang ini. Dampak sosial dan budaya. Melemahnya tradisi lokal diakibatkan oleh pengaruh Eropa dan diganti dengan tradisi pemerintah Belanda. Bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah. Penyebab tertinggalnya Indonesia dalam lingkup pengetahuan yaitu keterbatasan jumlah orang pribumi yang mendapatkan pendidikan. Rakyat Indonesia jarang terlihat langsung dalam pengembangan iptek. Di sisi lain, terdapat beberapa bagian pengetahuan dan teknologi yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern dari senjata ringan hingga senjata berat. Kesehatan dan higienitas. Awalnya, pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat membeda-bedakan atau sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ketika berjalannya politik etis, fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, apalagi pada saat wabah penyakit yang menyebar. Ilmu kedokteran terus dikembangkan dan tidak sedikit rakyat pribumi yang terlibat langsung di dalamnya. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memberi fasilitas pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan seperti bidan, stovia, atau disebut sebagai sekolah dokter Jawa. Kebijakan itu memunculkan profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni memunculkan dokter Jawa dan menteri kesehatan. Munculnya sentimen rasial. Sentimen rasial pernah terjadi pada era penjajahan kolonial Belanda. Saking seterusnya, ada kebijakan pemerintah kolonial yang mengatur tentang masalah rasisme ini. Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja sudah membeda-bedakan golongan masyarakat berdasarkan ras mereka. Kebijakan ini makin tegas sejak mulai abad ke-19, ketika pemerintah Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan Eropa, sebagai golongan pertama atau golongan tertinggi. Yang kedua adalah golongan timur asing, di dalamnya terdiri dari orang-orang Cina, Arab, India, dan negara-negara lainnya di kelas kedua. Yang ketiga adalah golongan pribumi atau orang asli Indonesia sebagai kelas ketiga atau golongan paling rendah. Hal ini tidak memunculkan sentimen rasial di kalangan orang-orang pribumi sebagai kelompok atau kelas terendah di masyarakat. Mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Penyebab mobilitas sosial pada masa kolonial sangat beragam. Salah satunya munculnya kota-kota baru. Namun, ada pun beberapa hal yang menyebabkan percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia pada masa kolonial Belanda, yang diantaranya: yang pertama, pembangunan sarana dan infrastruktur. Adanya pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan, serta jalan kereta api oleh Belanda. Hal ini bertujuan untuk menunjang berbagai kegiatan pengangkutan barang
dan tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga penduduk mengalami pencepatan mobilitas sosial yang dilakukan oleh pihak Belanda. Kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan. Dibukanya lahan pertanian dan perkebunan oleh Belanda memunculkan kota-kota baru sebagai dampak dari munculnya perkenan ini. Kota baru ini diantaranya Batavia, Banten, Sukabumi, Bandung, Semarang, Surabaya, Tuban, Gresik, hingga sampai ke Malang. Ketiga, alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian di desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar yang membuat petani berpindah profesi menjadi buruh. Hal ini kemudian mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya untuk berpindah ke tempat industri yang menjanjikan. Yang keempat, inginnya terhindar dari kewajiban. Adanya keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban, seperti tanam paksa dan kerja, membuat penduduk berpindah ke daerah yang tidak menerapkan kewajiban tersebut. Yang kelima, munculnya kota-kota baru. Munculnya kota-kota baru mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang lebih memungkinkan. Sarana dan prasarana yang ada di kota membuat masyarakat dari desa berpindah ke kota untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan yang semakin maju membuat banyak masyarakat Indonesia yang menjadi golongan cendekiawan. Selanjutnya adalah dampak politik. Beberapa dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang politik bisa dilihat dari betapa kuatnya pengaruh pemerintah Belanda dalam penyelenggaraan pemerintah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Beberapa kebijakan politik pada saat pemerintah Hindia Belanda, diantaranya sistem tanam paksa yang dilakukan pada tahun 1830 sampai 1870. Yang kedua ada kebijakan pintu terbuka yang dilakukan pada 1870 sampai 1900 dan politik etis yang dilakukan pada tahun 1901 sampai 1942. Dari itu, politik etis memberikan dampak positif terkait penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang politik. Hal ini dikarenakan karena politik etis, ada banyak tokoh nasional yang bermunculan. Sementara dampak negatif dari penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang politik adalah wilayah kerajaan Nusantara diambil alih oleh Belanda. Tidak hanya itu, wilayah itu dipersempit dan sebagian besar hancur gara-gara ulah pemerintah kolonial Belanda. Urbanisasi adalah pergeseran suatu kelompok atau populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, seperti yang terjadi di Surabaya pada akhir abad ke-19. Surabaya berhasil menjadi kota industri dan perdagangan yang maju, dikarenakan banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di kota tersebut. Surabaya pun menjadi salah satu tujuan orang-orang dari desa untuk mengadu nasib dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Perluasannya daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran permukiman yang lebih luas. Pada masa yang liberal atau masa bebas dan maju ini, perusahaan didirikan dengan cepat mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, perusahaan ini pun membutuhkan banyak personil dan tenaga ahli. Dampak ekonomi. Negara kita, negara Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini sejak lama dilirik oleh kaum penjajahan termasuk Belanda yang memanfaatkan potensi alam tersebut, salah satunya di bidang industri perkebunan. Hadirnya Belanda di Nusantara dimulai dengan pembentukan VOC yang dalam perkembangannya berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komoditas baru yang dianggap memiliki sudut pandang yang bagus, yang diantaranya kopi dan tebu. Demikian penjelasan tentang dampak penjajahan di negara koloni dari kami. Sekian dan terima kasih.